Tentukan sendiri beritamu. Pilih buat playlist dan dengarkan di RCTI Plus Super App. Dia tuh sekarang udah gak ditahan lagi. Dan aku bener-bener kecewa tau gak sih Bu sama Mama Pertiwi. Karena Mama yang udah kirimin pengacara buat Mas Emil buat dia dikeluarin. Tuhan ku cinta dia. Nggak bilang sama Mama. Ini dia. Ma. Dari mana kamu? Duduk. Itu. Mil, kenapa muka kamu tuh adem memarnya? Hah? Ini tadi ada orang di jalan. Tiba-tiba pukul aku. Gak tau lah apa. Benar. Kok bisa dia mukulin kamu? Ya itu dia, random banget. Tiba-tiba aku lagi jalan biasa aja, main pukul aja. Aku pun gak tahu kenapa. Om. Seharusnya kamu itu menjauhi permasalahan seperti ini ya, Min. Karena apa yang kamu lakukan hari ini itu bisa berdampak sebagai kamu tahanan kota. Oh, masalahnya bukan aku yang mulai, orangnya yang tiba-tiba pukul aku. Tunggu Pak, maksud Bapak apa? Apa yang dilakukan Emil hari ini? Sebenarnya Pak, kedatangan saya ke sini tadi pihak kepolisian menelpon saya Pak. Katanya mereka dapat laporan kalau Emil menemui saksi korban kasus hari ini. Astagfirullahaladzim. Emil. Apaan sih Mil? Hah? Kamu nemuin Arini? Buat apa? Hah? Kamu mau pengaruhi Arini? Menekan dia? Buat cabut laporannya? Papa. Sama sekali nggak pernah berubah. Papa janganlah. Baru dengar satu hal kayak gini, langsung Papa ngejas gitu aja. Papa sama sekali nggak kasih aku kesempatan untuk menjelaskan. Aku ketemu Arin cuma mau minta maaf sama dia, Pak. Itu aja. Oke. Kalau emang minta maaf kayak gitu, minta maaf. Maksudnya jelaskan ke kami. Jelaskan ke Mama sama Papa. Cuma lah, Ma. Aku jelasin juga, pasti kalian nggak percaya. Kok gitu? Aneh kamu. Selain kalian berdua, apa ada saksi lain yang melihat atau mendengarkan percakapan kalian? Maaf ya, Min. Saya harus katakan kepada kamu, tindakan kamu saat ini sangat berbahaya. Apalagi berdasarkan laporan polisi, bahwa saksi merasa ketakutan saat bertemu dengan kamu. Om kan sudah bilang, kamu sebagai tahanan kota nggak membuat kamu serta-merta melakukan apa saja. Ini teguran buat kamu, Emil. Om harap ini tidak terjadi lagi. Kalau sampai saksi melaporkan ini secara resmi, kamu akan dipenjara lagi. Dan kalau nantinya kamu terbukti bersalah, ini akan memberatkan hukuman kamu. Ya. Dok, Ya masuk Bu. kamu itu kenapa? Katanya Widya, kamu nggak mau ikut makan. Sakit po kamu? Ya aku nggak apa-apa kok Bu. Gak apa-apa gimana? Gak apa-apa kok, matanya bengkak.
Kamu habis nangis ya? Dok, kamu ada masalah apa? Kalau ada masalah cerita sama ibu. Ada apa? Aku tadi ketemu sama Mas Emil, Bu. Hah? Tadi kamu ke kantor polisi ketemu Nak Emil? Nggak, tadi aku ketemunya di kafe. Pas aku mau beli kue sama minuman, dia tiba-tiba muncul depan aku. Loh, bentar. Bukannya Nak Emil itu masih ditahan toh? Sekarang tuh statusnya udah dirubah, dia jadi tahanan kota. Jadi dia udah nggak ditahan lagi di kantor polisi. Astagfirullahaladzim. Kok bisa gitu ya? Itu dia makanya, Bu. Kecewa banget aku pas tahu itu. Apalagi pas tahu Mas Emil tuh benar-benar ngikutin aku sampai ke kafe. Dia itu ngikutin kamu ke kafe itu mau ngapain? Mau ngancam kamu? Terus dia ngapain kamu, Dok? Kamu ngomong sama ibu biar ibu balas dia itu. Enggak, dia nggak ngancem aku, dia nggak nyakitin aku atau apa, enggak. Dia sebenarnya cuma mau minta maaf, tapi tetap aja, Bu, aku nggak terima. Dia tuh sekarang udah nggak ditahan lagi. Dan aku bener-bener kecewa, tau gak sih, Bu, sama Mama Pertiwi. Karena Mama yang udah kirimin pengacara buat Mas Emil buat dia dikeluarin. Jadi pengacara itu yang berhasil membantu pengalihan tahanannya Mas Emil. Astagfirullahaladzim. Jadi yang cari pengacara itu Pertiwi. Kamu yang sabar ya, Wi. Aku tahu kamu sama Mas Aditya pasti juga pengen yang terbaik. Aku sama Mas Mulyono juga pengen yang terbaik buat Arini, Wi. Ya, aku paham kok. Maaf ya Mas Mulya atas apa yang telah diperbuat Emil ke hari ini. Iya Mbak Pertiwi. Ya kami tahu Mbak, saat ini semua keadaannya itu tidak mudah, sulit buat kita semua Mbak. Tapi saya yakin Mbak Pertiwi, Mas Aditya adalah orang tua yang baik, yang bijaksana. Nanti pasti akan bisa menjadi penengah yang baik buat kita semua, buat anak-anak, buat keluarga. Amin, makasih ya Mas. Ternyata mertua kamu itu malah yang membantu mengeluarkan Emil. Ibu kira dia itu bisa berlaku adil loh. Ya, itu dia makanya. Tapi untung sih, Bu, ada Mas Lingga. Dia ngebelain aku. Dan dia juga bilang sama aku dia bakal terus dampingin aku sampai aku dapat keadilan dari masalah ini. Iya, Nduk. Kalau ibu perhatikan, Nak Lingga itu kelihatannya menyesal banget sudah memperlakukan kamu buruk dulu-dulu itu. Makanya sekarang dia itu mau menebus kesalahannya dengan dampingin kamu dan selalu ada di samping kamu. Kamu yang sabar ya. Ibu, bapak, adik-adikmu pasti akan selalu mendukung kamu kok, belain kamu. Makasih ya, Bu. Ya. Sabar, Nduk. Gini aja, Nduk. Ini kan udah malam, kamu pasti lapar. Makan yuk. Ya udah, yuk. Yuk. Sabar. Tapi juga ya lari 10 putaran. Tapi Rin, BTW, emang lo boleh ya lari kayak gini? Setahu gue kalau ibu hamil tuh nggak boleh lari-larian kayak gini. Boleh kok. Gue tuh pernah baca di artikel kalau lari-larian atau jalan pagi itu bagus buat ibu-ibu hamil. Kalau udah masuk ke trimester kedua sama ketiga baru tuh nggak boleh lari-larian. Tapi tetap harus banyakin jalan pagi. Oh, baru tahu gue. Iya.
Tapi kok tumben lu mau gue ajakin olahraga pagi? Ya biasa gue udah kebangun terus lagi gak ada job juga, daripada gue bengong-bengong di kosan mending gue ikut lo olahraga. Lo emang lu gak ada acara hari ini mumpung kita gak ngambil job? Gak ada. Lah terus Ari gak ngajakin lo jalan lagi? Sebenarnya dia ngajak gue jalan, Rin, beberapa hari yang lalu. Pertama dia ngajak gue nonton, terus ngajak gue ngopi. Tapi udah gue tolak. Lah kenapa lo tolak? Kan bagus, dia udah mulai mikirin lo lagi. Enggak, gue males. Kenapa? Ya sebenarnya gue tuh lagi galau. Ya galau kenapa? Nggak tahu ya, gue tuh kesel aja sama Mas Ari. Lagian kayak dia tuh ngajak gue jalan, tapi gue tuh nggak mau kalau dia ngajak gue jalan cuman buat lucu-lucuan doang. Rin, umur gue tuh udah bukan ABG lagi. Gue juga mau kali nikah kayak lo. Masa gue nge-hairstylistin pengantin mulu tapi guanya nggak pernah jadi pengantin? Udah mulai mikirin pengen jadi pengantin lo. Ya udah dong, masa belum? Ya udah kalau gitu lo pelan-pelan aja dulu. Kalau emang lo belum bener-bener stroke buat pergi jalan sama Ari, ya nggak usah dipaksain dulu. Lo lihat aja dia effortnya kayak gimana ke depannya sama lo. Kalau dia bener-bener effort banget berarti dia pengen serius sama lo. Itu kan yang lo harapin kan? Itu yang gue mau. Ya udah, kita kesana yuk. Sekalian gue cari minuman buat lo. Ya udah, gue duduk sana dulu ya. Ya udah, yuk. Nah tuh ada bangku. Nih Ren, minuman buat lo. Terima kasih. Seger banget. Selfie yuk. Bagus gak hasilnya? Bagus tuh. Tapi tumben lo ngajak foto, kenapa? Ya iseng aja. Gue tuh pengen ngumpulin foto-foto gitu loh buat ditempel di jurnal kehamilan yang lo kasih. Jadi nanti lo cetak gitu foto-fotonya? Lo print dulu? Iya, jadi gue kumpulin dulu sampai fotonya banyak baru gue print semuanya sekalian. Ren, kalau gitu mah mending lo beli kamera instan aja gak sih? Kan gampang, jadi lo cekrek terus dia langsung nge-print, tinggal lo tempel deh di jurnal kehamilan lo. Iya juga ya, gue gak kepikiran. Yaudah gue cari-cari deh ntar. Lo cari di all shop aja Rin, pasti banyak. Udah gitu kalau di all shop warnanya lucu-lucu lagi. Iya sih. Yaudah ntar deh pas di rumah gue cari-cari. So sekarang kita gimana nih? Mau langsung pulang atau mau cari makan? Kita sarapan dulu yuk. Si Baby Bun kayaknya pengen makan bubur ayam. Baby Bun? Siapa Baby Bun? Nih Baby Bun. Baby buntelan gue. Ya ampun Rin. Buntelan, kain kali ah. Ya udah, kita mau makan apa nih? Bubur ayam. Oh spesifik nih bubur ayam. Ini Baby Bun yang minta ya. Dia pengen bubur ayam. Ya udah yuk, kita cariin Baby Bun bubur ayam. Yuk. Kayak di sana gue lihat ya ada tadi. Oke. Papa tuh mau tanya sama ibu. Mau tanya apa ya Pak? Itu soal Arini. Semalam kenapa Arini? Hah? Bapak mau tanya sama ibu tapi bapak kecapean sampai ketiduran. Ini aja mata masih merah nih. Yo. Arini itu sakit apa? Hari ini tuh nggak sakit Pak. Loh? Cuman dia itu lagi ada masalah. Makanya sedih. Masalah? Masalah apa lagi? Hah? Bapak tahu nggak Pak? Nah Emil itu sudah keluar dari tahanan kantor polisi. Sekarang dia itu jadi tahanan kota. Loh kok bisa? Ya itu yang ibu bingung Pak. Lah mau jelas-jelas dia itu salah. Lah kok dibebasin? Walaupun sebutannya itu tahanan kota, tapi kan dia bebas berkeliaran kalau gitu. Iya. Loh, bagaimana iki? Gusti Allah. Hah? Lalu? Jo, kalau ibu duga itu pasti kerjaan pengacaranya Pak. Pasti itu. Dan Bapak tahu siapa yang nyariin pengacara buat Nak Emil? Sopo? Pertiwi Pak. Bisa-bisanya Pertiwi itu malah ngubungin pengacara buat belain Nak Emil. Waduh. Loh kok Pak Pertiwi bisa seperti itu yo?
Padahal waktu itu kan kita sudah bilang, ya toh, sama Mbak Pertiwi bahwa kita itu percaya Mbak Pertiwi akan bersikap adil termasuk pada anak kita. Nah, kok ternyata sekarang seperti ini? Wah, Gusti Allah. Bu, lalu hari ini bilang nggak bagaimana dengan Alingga? Hah? Ya hari ini cerita Pak, katanya Nak Lingga itu akan selalu mendukung dan dampingin Arini untuk mendapatkan keadilan. Yo. Makanya Pak, kita itu harus selalu ngedukung Arini, melindungi Arini Pak. Pokoknya kita harus berikan yang terbaik buat Arini. Ya itu harus, Bu. Pasti dan wajib. Oke, Pak. Kita lanjutkan. Good morning. Morning. Kau Dan? Iya, ini aku mau keluar sebentar. Keluar? Kamu kan nggak boleh sering-sering pergi keluar rumah. Ingat nggak kata Om Krisna? Pak Krisna kemarin bilang apa? Do's and don'ts yang bisa kamu lakukan. Apa yang boleh dan apa yang nggak boleh selama kamu jadi tahanan kota. Ingat kan? Ya. Pak Krisna, apa saja yang boleh dilakukan sebagai tahanan kota? Yang boleh dilakukan Emil itu seperti aktivitas, bekerja, berobat, dan urusan keluarga. Dan orang-orang yang boleh dia temuin seperti keluarga, pengacara, dan pihak-pihak proses hukum. Dan kalau terpaksa keluar kota, itu harus ada izin dari kepolisian. Dan Emil wajib lapor seminggu 2 kali. Nah, apa aja yang nggak boleh Emil lakukan? Yang tidak boleh Emil lakukan seperti keluar kota tanpa izin polisi, dan menghilangkan barang bukti, serta mempengaruhi saksi. Dan harus kooperatif dalam proses hukum, tidak mangkir dari wajib lapor, dan tidak boleh melakukan tindakan pidana lain, seperti berkelahi, seperti tadi, karena itu berpotensi bisa membuat masalah baru buat Emil. Dan kalau kamu melanggar semua larangan itu, sudah dipastikan kamu akan kembali ditahan. Paham? Ya. Kamu dengar apa tadi disampaikan oleh Pak Krisna? Pokoknya mulai detik ini kamu tidak boleh lagi menemui Arini whatsoever dengan alasan apapun. Paham? Aku ngerti kok mas situasinya. Cuman ini aku mau keluar sebentar mau beli lensa buat kamera. Soalnya ini aku udah mau mulai aktif lagi nerima job moto mah. Boleh ya? Ya udah. Tapi ingat, kamu nggak boleh temui Arini untuk alasan apapun. Paham? Ya, paham. Oke, jalan ya. Jalan ya. Assalamualaikum. Salam.